siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ipot. Ketemu lagi dengan saya Indah. Pada siang hari ini kita akan live dan kedatangan tamu dari Syariah Saham yang akan menemani live kita pada siang hari ini ada Mang Amsi dari founder Syariah Saham. Kita coba terhubung dengan Mang Amsi ya. Oke, sudah. Jadi di live kita pada siang hari ini, oke, udah terhubung ya? Oke, halo, assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam Mbak, suaranya jelas Kak? Oh, jelas. Gimana Mang Amsi kabarnya? Oke, Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Sekarang lagi Mm-mm. di rumah ya? Di rumah terus ya kita Di ya? rumah, di rumah terus sudah 2 bulan saya nggak ngajar. Bukan nggak ke sekolah maksudnya ngajar, mah tetap ngajar. Udah 2 bulan ya. Ini juga Mm-mm. eh, udah lama banget ya. Tapi kalau di pos sendiri kita WFH sih, Mang Amsi. Jadi giliran gitu WFH-nya. Iya, Mang Angsi, tema kita live pada hari ini tetap tenang di tengah pandemi, portofolio kaum rebahan tidak akan ambiar. Jadi Hmm. kita agak nyeleneh ya temanya ya. Iya Mbak, saya bingung juga itu temanya. Jadi sebenarnya intinya sih di live kita kali ini kita mau tanya-tanya ke Mang Angsi gimana sih biar walaupun portofolio kita mungkin lagi merah gitu kan di tengah pandemi seperti sekarang ini kan kita tahu harga saham juga fluktuatif banget kan Mang Angsi ya. Betul Mbak, ya. Terus gimana sih cara investor tuh mengatasinya biar tetap tenang, biar nggak panik. Jadi portofolionya itu ya nggak tambah ambiar gitu loh, nggak tambah uh, jeblos gitu. Oke. Iya, oh ya Mang Amsi, sebelum masuk ke inti temanya mau tanya-tanya dulu nih tentang saham syariah Mang Amsi. Boleh. Jadi Mang Amsi itu dari awal memang fokusnya jadi investor saham syariah ya Mang Amsi. Kebetulan ya Mbak, jadi teman-teman mungkin yang baru kenal dengan saya gitu. Kebetulan saya memang belajar investasi dari awal itu sudah fokus pada saham-saham syariah gitu ya Mbak. Jadi kita hanya memilih saham-saham yang syariah saja, meskipun waktu itu memang belum ada isi gitu, belum ada indeks saham syariah Indonesia ya, tahun 2007 kan belum ada gitu. Oh iya, Tapi 2007. 2007 belum ada. Tapi saya pribadi sih selalu mengusahakan untuk hanya masuk di saham-saham JI waktu itu. Kemudian setelah ada daftar efek syariah di 2007 baru kita mulai memilih tuh, karena kan waktu sudah ada aja. Jadi sebelum ada indeks saham syariah Indonesia pun kita sudah ada daftar efek syariah. Nah, dari daftar efek syariah ini saya milih-milih saham yang kira-kira bagus gitu. Jadi memang dari awal saya berusaha untuk memilih saham syariah, meskipun ya waktu itu kan belum ada SOTS ya, belum ada sistem online trading syariah Iya. gitu. Jadi kadang kita juga salah pilih juga sih gitu ya. Tapi kalau udah tahu salah pilih ya kita jual seperti itu Mbak. Dan atau misalnya waktu itu kan belum ada periode penilaian misalnya Islamic Indexnya seperti apa ya isinya. Jadi dan terus terang untuk pertama kali saya online trading ya saya pakai iPod ya 2008 waktu itu. Jadi Oh, kebetulan pakai iPod, makanya kalau ada undangan dari iPod tuh saya suka gitu, karena iPod tuh yang mengenalkan salah satunya saya ke online trading ya, meskipun waktu itu belum ada online trading belum syariah ada dan TS dulu ya. belum ada masih konven lah semuanya juga gitu ya, baru kan 2011 ya SOTS itu, dan kebetulan iPod adalah pionirnya gitu, meskipun ketika iPod jadi pionir di SOTS saya lagi stay away dari pasar gitu ya. Tidak Hmm. terlalu memperhatikan pasar 2011 sampai 2013 itu 2012 2013 lah seperti itu. Oh Itu Mbak. gitu. Eh, Mm-mm. Tadi kan udah berarti dari awal udah fokusnya ke saham syariah nih Mang Ansi ya. Kenapa sih Mang Ansi Mm-mm. sebagai investor tuh lebih milih saham syariah? Kira-kira apa sih keunggulannya Mang Ansi?
Ini yang sering saya ungkapkan juga ya. Jadi ketika kita memilih portofolio syariah, apapun instrumennya gitu, bisa bisa reksadana, bisa saham, bisa sukuk, bisa asuransi gitu. Kenapa sih milih yang syariah gitu? Karena bagi saya keuntungan syariah, investasi syariah itu bukan hanya di cuan dan dividen aja kalau saham ya, atau bukan hanya dari gainnya gitu, tapi saya lebih memilih bahwa syariah itu lebih kepada bagaimana kita merasa tenang dengan apa yang kita investasikan, merasa tenang dengan apa yang kita beli gitu. Jadi kalau saya sering mengatakan di teman-teman itu, kalau investasi syariah itu A, B, C, D gitu ya, amanah, berkah, cuan, dividen. Jadi Wah. yang didahulukannya amanah dulu. Jadi bagaimana kita amanah dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah misalnya, ketika bahkan transaksi pun kita pilih-pilih hanya yang syariah. Meskipun katakanlah perbankan menggiurkan sahamnya, tapi ya kita tidak bisa beli. Kenapa? Karena saya berusaha amanah untuk tidak membeli saham yang tidak dibolehkan menurut fatwa misalnya seperti itu. Kemudian berkah. Setelah kita merasakan untungnya dari pasar itu, kita tidak lupa juga bahwa harta itu akan berkah ketika disedekahkan, ketika diwakafkan, ketika dizakati dan diinfakkan. Jadi amanah berkah itu dua keuntungan yang kualitatif ya, tidak bisa dinilai dengan angka gitu, tapi dinilai dengan ketenangan hati gitu. Nah, setelah itu baru C-nya cuan itu udah malahin capital gain lah. Capital gain kan terlalu panjang dihafalinnya. Jadi capital gain itu ya cuan kan gitu. Kemudian terakhir dividen. Kenapa? Dan itu urutannya adalah hierarki, Pak. Jadi kalau kita ingin milih jadi investor saham syariah ya, misalnya seperti yang sedang saya ikhtiarkan gitu, utamakan amanahnya. Makanya saya harus memilih SLTS dari awal. Masuk salah satunya IPOT. Yang kedua berkah. Kenapa? Karena setelah kita hasil itu, kita jangan lupa dengan orang yang terdekat dan tetangga dan orang lain gitu ya. Kemudian baru setelah itu cuannya ya itu kan sifatnya yang sifatnya bisa kita dapatkan. Dan terakhir dividen. Kenapa dividen ini jauh di nomor belakang kan gitu ya, di belakang kan ketimbang cuan gitu. Capital gain karena dividen ini diakui atau tidak memang kecil gitu, returnnya kan setahun itu nggak nyampe 3% rata-rata ya, rata-rata dari semua emiten yang ada. Dan teman-teman juga perlu mencermati bahwa yang membagikan dividen itu tidak lebih dari sepertiganya kalau saya pernah riset ya. Jadi cuma 200-an emiten lah yang suka membagi dividen. Sisanya kan juga tidak bagi dividen. Kemudian kalaupun dibagi dividennya itu rata-ratanya 2,5 sampai 3%. Kecuali beberapa memang ada yang di atas deposito. Iya, periodenya pun cuma 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, nggak bebas kita Betul. tuh capital gain ya, Bang Amsi ya. Betul. Terus kalau misalkan saham syariah itu sendiri, Bang Amsi, berarti sebenarnya lebih aman atau enggak sih dibanding saham konvensional dari tingkat resikonya gitu. Terus kalau misalkan lebih aman, investor syariah itu tetap perlu nggak untuk menganalisa dulu sebelum kita beli saham syariah ini? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang untung atau tidak atau lebih mana menguntungkan, menurut saya itu kembali kepada pilihan tadi ya, pilihan kita misalnya ya mungkin tidak sefantasis saham-saham yang non syariah misalnya, tapi ketika di masa krisis seperti ini kita punya data ya, kemarin sampai per Jumat kemarin itu saya menghimpun data dari pertumbuhan indeks semuanya. Ternyata indeks syariah yang diwakili oleh Jakarta Islamic Index atau JI dan dan ISI itu minusnya lebih kecil ketimbang yang minusnya lebih sedikit ketimbang IHSG dan LQ45. Silakan teman-teman nanti cek di statistik IDX gitu. Jadi ketika di masa krisis ini justru saham syariah itu katakanlah lebih menguntungkan atau lebih minim risikonya. Kenapa? Karena tadi Mbak, yang setahu saya pengerek terbesar IHSG itu kan banking, 40% lebih. Nah, yang pengerek dari IHSG itu tidak ada di ISI gitu, tidak ada di JI. Sementara pengerek ISI dan JI itu kebanyakan infrastruktur, telkom dan juga consumer goods, misalnya UNVR, ICBP, INDF. Jadi dan ini justru dibutuhkan ketika krisis gitu. Maka kita bisa lihat kalau dilihat secara year to date, ISI dan JI itu jauh mengungguli atau misalnya lebih sedikit minusnya ketimbang IHSG dan LQ45. Itu dari sisi apa namanya? Dari sisi kinerjanya, dalam year to date sekarang setelah ada masa pandemi COVID-19. Kemudian dari sisi analisis, tidak setiap yang masuk syariah itu berarti bagus gitu. Kita juga perlu menganalisis lebih lanjut. Kenapa? Karena
mungkin karena kan kita screeningnya belum seketat di negara lainnya, maksudnya seperti itu Mbak. Jadi yang masuk saham syariah itu kan cuman di apa namanya di screen cuman oleh 3 gitu ya. Pertama dari sisi bisnisnya, nature bisnisnya seperti apa, kemudian utangnya bagaimana, jangan lebih dari 45% aset, dan terakhir pendapatannya tidak lebih, non halalnya tidak lebih dari 10%. Jadi ketika hanya men-screennya dengan kriteria itu, maka sahamnya banyak gitu. Ada sekarang yang terbaru per 15 April itu ada 445 emiten syariah. 445 dari 693, artinya ada 64% yang sudah dinyatakan syariah. Tapi dari 445 itu kita perlu menganalisis lebih lanjut, misalnya keuangan ketahanan utangnya seperti apa, kemudian rasio likuiditasnya seperti apa, dan masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Terutama kalau di masa-masa krisis seperti ini, yang penting sih bukan pertumbuhan, tetapi seberapa. Jadi sisi terburuknya ketika perusahaan tersebut ambiar atau pailit, masih bisa nggak bayar utang. Nah itu sebenarnya di masa krisis sekarang asal seperti itu aja, itu bertahan aja sudah cukup gitu. Kalau kita nggak perlu ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk yang di masa-masa sekarang. Berarti kalau bisa disimpulkan kalau saham syariah itu sendiri, kalau kita lihat dari indeksnya ya, kinerjanya itu sebenarnya dari sisi kalau lagi krisis seperti ini gitu ya, itu lebih lebih aman dan lebih nggak terlalu dalam gitu turunnya gitu ya. Kalau dari Mbak sendiri juga kayaknya lebih bagus ya kalau dilihat dari datanya di tahun 2008 pun juga waktu indeks saham syariah itu recovery-nya lebih cepat. Betul gitu nggak sih Mas? Iya. Ya karena gini Mbak, tadi karena saya teman-teman nanti bisa download kebetulan IDX sekarang ada factsheet-nya ya, ada semacam kalau reksadana itu kan ada fund factsheet ya. Nah ini ada indeks factsheet, jadi misalnya menggambarkan IHSG itu konstituen top 10-nya apa gitu. Kemudian pie chart-nya misalnya komposisinya dari saham apa saja. Nah, ketika kita melihat ISI dan YI, ternyata komposisi terbesarnya itu di atas 60% itu terdiri dari consumer goods, kemudian basic industry, dan satu lagi saya lupa, infrastructure gitu. Jadi tiga sektor yang ketika masa krisis justru banyak dibutuhkan. Misalnya begini, sekarang masa krisis ya, misalnya orang lebih akan mengerem untuk membeli properti dan membeli katakanlah mobil, tapi tidak akan bisa mengerem membeli produk makanan, consumer goods, kemudian produk kesehatan, kemudian juga misalnya telekomunikasi, infrastruktur kan masuknya telekomunikasi, plus misalnya daging ayam itu ada di sektor basic, Cepin, Main, Jeva, itu kan ada di basic gitu, penggerak harganya. Jadi ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang dominan itu ternyata adanya di indeks konstituen saham syariah. Nah, sebaliknya ketika krisis sekarang itu menimpa misalnya konstruksi, kemudian keuangan, perbankan ya seperti itu. Nah, perbankan ini pengerek IHSG. Makanya jangan aneh ketika IHSG jatuh, yang kena itu perbankan, BBRI. Teman-teman yang pegang BRI di atas 5.000 mungkin atau 4.000, sekarang kan 2.000-an. Iya, gitu, karena ya itu kan bukti bahwa perbankan sekarang tertekan gitu. Apalagi ini kan belum finalnya, belum klimaksnya gitu. Kenapa? Karena ketika Q1 itu terkonfirmasi COVID awal Maret. Iya. Gitu. Tadi saya menginput beberapa saham ya. Karena sekarang sudah ada sekitar 100-an ya yang Q1-nya keluar. Itu yang kelihatan misalnya turun drastis itu kebanyakannya biasanya dari saham konstruksi, itu sangat jatuh gitu ya. Kemudian perbankan memang ada pertumbuhan, tapi itu kan belum terkonfirmasi ya, bisa saja nanti terjadi gitu. Kemudian yang masih bertahan dan masih tumbuh itu consumer goods, Sido kita tahu naik, roti juga naik begitu. Kemudian tadi yang terbaru itu telekomunikasi, Excel. Iya. Baru hari ini Excel itu udah naik gitu. Iya, lebih ini ya mengamsi ya, lebih di saat krisis seperti ini mereka lebih pertumbuhannya lebih bagus gitu, karena orang lebih banyak ngalihin dananya ke sektor tersebut gitu ya mengamsi ya. Betul ya. Terus tadi kalau dari segi analisa kan saham syariah tetap harus kita analisa ya, walaupun tadi recovery-nya lebih bagus, lebih aman juga kalau saat krisis, tapi memang nggak semuanya saham syariah itu bagus dari sisi fundamentalnya gitu ya, dari sisi sahamnya atau perusahaannya. Analisa yang digunakan itu sama atau ada analisa khusus nggak sih untuk saham syariah? Menurut saya sama aja sih Mbak. Jadi kan yang dari awal ya, secara filosofisnya kan saham syariah itu tidak berbeda dengan saham konvensional dalam hal bentuknya gitu. Dalam hal, contohnya gini lah teman-teman.
kalau bank itu kan jelas ada Bank BRI, ada BRI Syariah. Logonya berbeda, kantornya berbeda, manajemennya juga mungkin berbeda. Gitu. Tapi ketika saham syariah, katakanlah Telkom, Telkom itu ya syariah ya konven juga gitu. Karena yang dinilainya bukan masalah misalnya Telkom konven itu warna merah, Telkom syariah itu warna hijau, bukan. Gitu. Jadi analisisnya sama aja kan, Iya. memperlakukan saham yang sama itu analisisnya juga fundamentalnya gitu-gitu aja, teknikal gitu-gitu aja. Cuman mungkin yang membedakannya tadi lah, ketika saham syariah itu ada sebuah kriteria atau analisis yang membedakannya dari sisi awal gitu, bahwa oh ini ternyata masuknya ke dalam kategori syariah gitu ya. Kan ada yang emiten aktif syariah, misalnya ada 4 ya, BRIS, BTPS, dua lagi PNBS dan JMAS, itu kan udah jelas syariah. Nah sisanya itu kan dipantau atau di review oleh DSN dan OJK. Nah ketika menganalisisnya ya kita melakukan juga sama, fundamentalnya sama, teknikalnya sama. Satu lagi Mbak kadang yang lupa gitu, money management. Money Hmm, management itu yang sering dilupakan gitu. Nah, jadi iya. gini lah teman-teman, kita itu punya apa ya? Punya kesiapan rugi lah, punya kesiapan risikonya di satu saham itu berapa? Bisa nominal, bisa persen. Kalau misalnya teman-teman punya modal katakanlah 10 juta, kemudian masuk di satu saham dengan modal 1 juta, siap ruginya berapa? Misalnya siap ruginya 100.000 nih, berarti 10% dari 1 juta. Nah, ketika kita beli saham ABCD di harga 1.000, kemudian jatuh ke 900, itu berarti kita harus sudah siap rugi di situ, ya udah cut loss aja dulu. Kalau memang nanti naik lagi ya beli lagi aja gitu. Semudah itu kalau saya. Jadi kenapa? Tadi Mbak, untuk meminimalisir baper itu ya kita dari awal sudah menyetel, memitigasi risikonya. Jadi supaya kita tidak menyalahkan saham, tapi ya itu sudah risiko. Jadi saya punya quote ya yang saya gubah sendiri gitu. Iya. Untung itu kebetulan rezeki, Oh, sementara rugi itu kebenaran risiko. oh gitu. Ya. Iya, memang benar ya. Kadang memang investor Mm-mm. itu kalau untuk investor saham gitu atau yang lain pun kadang kita juga melupakan, kita selalu fokusnya ke untung, untung, untung gitu ya. Kita lupa Betul, iya, sih kalau yang pasti ada itu ruginya gitu ya. Maaf sih, justru yang harus rugi. diperhatikan itu adalah ruginya dulu, baru nanti kalau siap, kalau untung kan pasti selalu siap setiap saat ya, Bang Amsi ya. Siap-siap saat, iya, Kalau pas lagi rugi ya itu kita harus mempersiapkan sejak awal, karena kan yang tadi dibilang apalagi saat pandemi seperti sekarang ini ya, IHSG kemarin udah sempat turun dalam gitu kan, pun sampai saat ini pun masih belum recovery ke nilai sebelum pandemik ya Bang Amsi. Itu pasti kan beberapa betul. investor yang portofolionya jatuh dalam gitu kan, bahkan minus sampai 40% atau 50%. Wah itu baper banget tuh kalau nggak menyiapkan tadi mitigasi resiko dari awal gitu ya Bang Amsi ya. Betul, betul, Mbak. Itu kira-kira apa sih selain mungkin selain mitigasi resiko, atau ada nggak sih tips dan trik lainnya kalau buat kita nih investor yang portofolionya lagi merah biar nggak baper gitu, biar tetap tenang tenang nih menghadapinya gitu Bang Amsi. Jadi biar ngambil keputusannya itu tepat gitu. Oke, mungkin saya mulainya dari sini, Mbak. Jadi ketika kita ingin membeli saham atau memutuskan untuk jadi investor saham, kita harus ada 3 analisis tadi ya, fundamental, teknikal, money management gitu. Fundamental itu bicara tentang apa yang dibeli ya. Jadi jangan sembarangan yang dibelinya gitu. Kenapa? Nanti kalau udah nyangkut baru nanya, "Mang ini fundamentalnya bagus gak?" gitu kan. Padahal memang dari awal juga udah jelek ya. Tapi biasanya kalau Kebalik nyangkut jadi ya. investor kecelakaan biasanya kan gitu. Kemudian Iya. kenapa teknikal juga perlu dipelajari? Karena teknikal itu timingnya gitu, supaya kita tidak terlalu dipucuk lah belinya gitu. Dan setelah itu kita juga harus mempersiapkan risikonya sampai kemana. Gitu. Tetap itu dua-duanya ilmu yang bermanfaat bagi saya. Kemudian money management tadi menakar risikonya. Misalnya kita sudah tahu nih secara fundamental. Jadi fundamental itu cukup mengantarkan bahwa perusahaan ini bagus, kokoh, manajemennya solid. Kalaupun turun ini mungkin karena faktor karena bisnisnya aja cuacanya lagi jelek gitu, bukan karena manajemennya jelek gitu. Kemudian teknikal tadi timingnya supaya kita tidak terlalu beli di pucuk sehingga upside-nya kecil atau bahkan jadi jatuh. Kemudian money management tadi karena ini saya udah tahu nih bahwa ini buy on break atau belinya ketika mau break high atau break harga tertinggi, kemungkinan nanti juga kalau nggak tembus akan jatuh. Nah saya sudah siapkan ruginya di berapa gitu. Nah ketika misalnya kita sudah menyesuaikan diri dengan semuanya, fundamentalnya juga bagus, teknikalnya juga menarik, money manajemennya juga sudah kita tentukan di mana akan keluar misalnya pintu daruratnya, maka itu akan jadi tenang gitu. Makanya contoh lah, ketika porto saya misalnya sekarang ada yang minus 40%, kenapa saya masih tenang? Gitu. Kenapa
Kenapa minus 40% itu saya masih tenang, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang, wah kaget 40%. Ada yang 50% juga, santai aja. Kenapa? Karena 50%-nya itu, nominal rugi 50%-nya itu, saya tidak merasa rugi dengan nominalnya. Kenapa? Karena itu tidak mengganggu dapur saya, itu satu. Jadi katakanlah 50%-nya itu, meskipun sudah minus 50%, saya tidak merasakan kerugian. Kenapa? Karena itu tidak mengganggu dapur saya, tidak mengganggu istri saya yang masak gitu. Nah, kenapa memang itu dibiarkan? Karena ini saham invest gitu. Kenapa? Ya saya cuma rugi waktu gitu. Tapi kenapa? Karena saya percaya dengan manajemennya, saya percaya dengan core bisnisnya. Kenapa saya jual? Justru saya tambah di bawah. Maka sekarang harganya sudah mulai average-nya sudah turun. Jadi teman-teman harus memposisikan diri. Ketika jadi investor, maka average down itu nggak dosa gitu teman-teman ya. Nah, pakai uang dingin benar. Jadi saya pakai uang dingin gitu. Jadi saya ketika yang masuk di saham itu bukan hasil pinjaman, bukan duit orang lain gitu. Gini Mbak. Saya dulu 2008 tuh duitnya duit orang. Jadi ketika turun 20% aja kaget debar-debarnya beneran gitu. Kalau sekarang katakanlah kalau saya boleh mengatakan di sini, kalaupun saya rugi semuanya 100%, saya masih tetap hidup kok gitu. Saya masih tetap gak punya utang kok gitu. Karena uangnya uang saya. Uang saya semua gitu. Kalau dulu kan uangnya uang orang. Turun 20% aja bingung gitu. Kalau sekarang makanya kalau saya nerima titipan uang, misalnya, Mang boleh nggak saya nitip, saya ribet nih mikir sendiri. Nitip aja di Mang Amsi. Boleh. Siap rugi berapa saya tanya. Per bulannya gitu. Siap ruginya cuma 2%, janganlah saya bilang. Apalagi cuma sebulan. Kalau setahun 2 tahun boleh gitu. Kenapa? Karena ini juga adrenalinnya harus kuat gitu. Teman-teman, saya kemarin ngecek porto saya sendiri di Kasei. Dan saya di situ menemukan, saya udah lama gak lihat Kasei gitu, udah berapa tahun yang lalu. Ternyata itu 87% itu porto saya di saham. 13%-nya reksadana campuran saham dan pasar uang serta pendapatan tetap. Jadi 87% semuanya di saham. Coba bayangkan oleh teman-teman. Dan itu biasa aja gitu. Kenapa? Tadi pertama uang dingin, yang kedua ketika rugi sudah dikondisikan ruginya siap berapa, ya kalau misalnya memang siap berapa. Kalau trading beda lagi. Kalau trading saya siap cut loss. Gitu. Kemarin saya beli di satu saham ABCD. Kemudian dia menyentuh support dan udah gagal gitu, gagal naik. Udah saya jual dulu. Barusan naik saya beli lagi. Itu kalau trading. Makanya saya punya akun untuk trading, saya punya akun untuk investing, saya punya akun untuk menitipkan dana orang gitu. Jadi saya pisahkan. Berarti sebenarnya kalau boleh disimpulkan ya, yang paling pertama banget itu adalah money manajemennya tadi kayaknya. Karena iya Mbak itu. Manajemen itu dari keuangan kitanya itu untuk modal beli saham itu nggak boleh ngutang ya, harus pakai duit dingin lah artinya ya, gitu. Jadi biar nggak kepikiran banget kalau lagi merah portonya gitu ya, Mang Amsi ya. Sama gua itu siap rugi, kita kira-kira ruginya bisa menerima kerugian itu berapa persen gitu ya. Betul. Analisanya gitu ya, analisa sahamnya, kalau misalkan kita belinya memang sahamnya yang kita yakini bagus, pasti ketika kalau buat investor ya, pasti ketika lagi turun-turunnya gitu, ya udah toh perusahaannya juga bagus gitu kan, ini kan turun karena lagi masa pandemi aja seperti sekarang, kurang lebih seperti itu ya. Iya betul Mbak. Iya, wah mantap nih. Tapi itu kan berarti harus dipersiapkan dari awal ya, Mang Amsi ya, tadi yang dananya harus dana dingin gitu. Terus itu kan dari awal banget analisanya harus pasti gitu. Nah, buat teman-teman investor yang udah terlanjur gitu ya, tadi itu terlanjur beli sahamnya duluan tanpa tahu nih fundamental perusahaannya seperti apa, bagus atau enggak gitu kan. Jadi dia kebingungan sendiri nih saat portofolionya lagi merah. Itu menurut Mang Amsi itu tipsnya seperti apa sih gitu, yang lagi buat teman-teman investor yang lagi kebingungan nih karena udah terlanjur beli saham yang dia nggak tahu fundamentalnya itu bagus atau enggak kayak gitu Mang Amsi. Dan saat ini Mbak. Jadi saya tadi tanyanya gini, saya kan nggak tahu sahamnya apa gitu. Kalau misalnya sahamnya tahu ya, saya bisa menggambarkan. Tapi ketika misalnya gini, Mang saya nyangkut di, mohon maaf ya saya sebut saham, saya nyangkut di IKP, kan saya nggak bisa nolong gitu. Dari awal juga udah jelek. Atau saya emang nyangkut di Mirak gitu, saya kan nggak bisa nolong ya. Kalau saya nyaranin cut loss nanti sakit hati gitu. Kalau saya nyaranin diamin juga agak susah naiknya gitu. Kenapa? Karena dari awal itu fundamentalnya sudah nggak ada gitu, fundamentalnya udah nggak bisa diandelin, kenapa dibeli gitu ya. Tapi ya itu kan udah masalah gitu ya. Nah kalau teman-teman berani ya mungkin cut loss. Kenapa? Karena
Tapi emang nggak bisa di cut loss, kenapa? Karena yang 50 pun susah dijual. Iya, saya juga punya kok saham yang 50-an nggak bisa dijual gitu. Tapi kan karena kalau misalnya kita daripada jadi gini, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ambil lilin dan nyalakan gitu kan. Oh, Daripada meratapi saham yang nggak naik-naik, yang mendingan suntik lagi modal baru, atau misalnya punya modal baru, pilih lagi saham yang lebih naik gitu. Jadi nanti kalau kerugiannya sudah imbang dengan yang kita lagi nyangkut, ya jual aja tuh yang nyangkutnya. Jadi nanti kita impas deh gitu. Jadi misalnya move on aja di saham yang susah gerak itu. Contoh gini, teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya, jangan tersinggung nih. Teman-teman yang nyangkut di Aisyah misalnya, udah berapa tahun itu nyangkutnya? Di 168 gak gerak-gerak, gak ke atas, gak ke bawah, kan itu sekarang disuspend misalnya. Di situ dan misalnya di situ banyak modalnya, gede banget lah, 90% di situ misalnya. Nah, itu gimana coba ininya, kan daripada mikirin ini Aisyah kapan dibuka suspendnya, kan mendingan kalau punya uang dingin ya nambah dulu, nambah modal lagi, kemudian kita trading atau invest di saham lain yang naik. Nah nanti kalau kerugiannya sudah setara Aisyah, kan kita udah biarin aja deh itu mah, nah gimana lagi gitu. Jadi gini Mbak, kalau saya sih ada mitigasinya, kalau saya pribadi ya. Saya kan sejak 2014 itu entry laporan keuangan sendiri nih ceritanya. Saya manual sendiri, yang 600-an itu saya entry sendiri. Nah, jadi saya tahu nih saham mana yang misalnya udah telat berapa kuartal. Kalau punya mendingan jual. Kenapa? Itu pasti ada masalah dengan manajemen. Dan terbukti Aisyah itu sering telat. Akhirnya kan gagal obligasi lah. Kemudian beras koplosan lah. Akhirnya kena suspend dari 2.200-an ke 168 hanya dalam waktu berapa bulan gitu. Berapa bulan aja gitu, nggak sampai 1 tahun. Naiknya gitu ya. Lama gitu kan Mbak. Naiknya lama, berapa tahun. Saya masih ingat 2012 itu Aisyah di 400-an. Udah naik ke 2000-an, setelah itu anjlok. Atau Rimo mungkin teman-teman. Saham-saham punten nih saya sebut. Saham-saham Beni Cokro misalnya. IKP, Rimo, MIRX, Mami, Army, saya sampai hafal itu. Karena saya exclude Mbak. Jadi di watchlist saya itu sudah di-exclude. Saya punya screening tiap hari itu. Nah, saham-saham beta itu, saham-saham Beni Cokro, Haru Hidayah itu saya exclude kan, meskipun masuk syariah. Ada diisi padahal. Ada diisi sebenarnya. Tapi saya exclude gitu. Saya nggak masuk di screening kan. Meskipun menarik, saya nggak masuk. Kenapa? Karena tadi manajemen fundamentalnya saya tahu nggak adaan. Tidak ada yang bisa diandalkan fundamentalnya. Semuanya cuma dipoles aja supaya lebih bagus. Dan ketika sudah naik kan terbongkar tuh Jiwasraya. Ya, itu bukti lah seperti itu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya tadi kalau saya tangkep ada seni baru nih dari yang harus dipelajari investor. Itu seni move on ya, Bang Amsi ya. Kalau portofolionya betul. Jangan pernah gitu kan ya. Gini Mbak, don't ever marry the stock, nah apa katanya? Jangan pernah menikahi saham. Cukup nikahi itu pasangan hidup gitu kan. Iya. Jadi kalau saham mah gonta-ganti nggak masalah. Cuma kalau pasangan hidup ya satu aja. Iya. Kalau yang berani ya 4 gitu. Kalau yang nggak berani satu aja. Kalau sama boleh setahun 10 ganti kayak, atau dalam sebulan 100 kali trading kan nggak masalah gitu. Don't ever marry this stock gitu. Jangan terlalu setia sama satu saham ya Bang Amsi ya, karena kan betul, karena saham tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang utama gitu. Hanya pasangan hidup yang sah ya Bang Amsi ya. Nah, seperti itu. Yang jelas akadnya lah. Terus Bang Amsi bisa dong kasih sedikit strategi, tips, trik ataupun saran itu buat para investor nih, khususnya investor syariah yang biar tetap cuan nih di saham syariah walaupun kondisi lagi seperti saat ini gitu. Oke, teman-teman, dengan adanya wabah ini dan ini menjadi musibah buat dunia semuanya, jadi kita sebenarnya diberikan waktu oleh Allah untuk lebih banyak belajar di rumah. Refleksi diri juga, bagaimana kita mempersiapkan dalam kehidupan sekarang dan ke depan nanti. Ketika kita terapkan di saham, ternyata saham juga ada siklusnya, dan ini siklusnya yang sekarang adalah siklus mungkin 70 tahunan begitu, karena lebih lama ya. Kalau 10 tahunan kan udah lewat tuh. Sekarang udah mungkin siklus pandemik yang global, dan di situ kita belajar gitu. Belajar memilih dan memilah mana emiten yang bertahan di masa pandemik gitu. Seperti tadi saya melihat misalnya ada beberapa emiten yang di kuartal satunya masih menumbuhkan pertumbuhan. Nah, lebih jelasnya lagi nanti teman-teman bisa lihat di Q2. Karena Q2 ini sudah merefleksikan pandemi yang sebenarnya, COVID-19 yang sebenarnya. Kenapa? Karena April, Mei, Juni itu di situ juga ada lebaran, ada tahun baru, tahun pelajaran baru kalau kita sebagai pendidik di sekolah itu. Jadi situ saham-saham yang berkaitan dengan kebutuhan banyak orang seperti retail, kemudian makanan dan farmasi itu diuji.
diuji pertumbuhannya. Saya pernah baca satu laporan dari perusahaan retail bahwa mereka itu lebih dari setengahnya income-nya itu udah datang ketika Lebaran. Nah, ketika sekarang Lebaran ada PSBB, ada lockdown dan yang lainnya, saya yakin itu akan anjlok secara revenue dan secara laba bersih. Nah, disitulah kita tidak lagi melihat perusahaan itu yang tumbuh atau tidak, tapi kita cukup melihat perusahaan itu bertahan atau tidak. Maka yang paling penting dilihat sekarang adalah rasio utangnya, solvabilitasnya, misalnya DER-nya. Kalau DER-nya misalnya di atas 3, ya, dan perusahaannya juga perusahaan yang bukan perusahaan yang matang gitu, itu mungkin jangan dulu dibeli lah kalau buat jangka panjang ya. Sekali lagi ini buat yang agak setahun lebihan gitu. Tapi kalau buat trading kan selama itu menarik, selama itu masih ada ruang pertumbuhan harga itu bisa. Kemudian satu lagi Mbak, kalau dari saya tipsnya yang paling praktis dan paling mudah. Teman-teman kalau yang jadi nasabah iPod, ya saya bukan promo ya, tapi saya pakai nih. Teman-teman nanti cari ada di securities analysis kalau nggak salah, atau di market di securities ya. Ada target high low nih, Mbak, target price gitu kan. Nah, target price itu di situ ada analis rating, ada analis konsensus. Kalau saya simpelnya gitu sih. Misalnya saya beli saham TLKM nih, atau saya beli saham ini, saya rata-ratakan aja analis ratingnya berapa, konsensus analisnya berapa. Misalnya ada 3 yang merekomendasikan buy, rata-ratanya di berapa, itu harga mediannya. Nah, sekarang bandingkan dengan harga sekarang. Itu simpelnya. Kenapa? Analis itu kan dibayar untuk mengcover satu perusahaan. Itu udah dibayar, udah diberi sertifikasinya, sertifikasi untuk menganalisis sebuah perusahaan, dan mereka itu company visit beneran. Kalau saya kan cuma lihat di layar aja. Kalau mereka kan beneran datang ke direkturnya, ngobrol prospeknya seperti apa, dan itu sampai akhirnya memunculkan nilai wajarnya sekian, nilai pasnya sekian. Nah, kalau saya sih simpelnya gitu, analis ini saya kumpulkan, kemudian saya hitung rata-ratanya. Nah, setelah ada rata-ratanya, itulah targetnya. Nah, kalau contoh ya, saya beri contoh nih. Kalbe Pharma itu rata-rata dari analisis 1.400. Nah, ketika sekarang nembus 1.400 itu kan sideways itu. Kenapa? Karena sudah sedikitnya sudah price in dengan target para analis gitu. Wah, iya. Nah, dan saya ambil gitu, saya terima kasih, baru tahu saya. Padahal itu saya di juga... ipot loh, Mbak. Oh iya. Biasanya kalau target Dan gini ya, satu lagi. Itu waktunya harus disetting, jangan sampai tahun 2017, jangan. Tapi disettingnya dengan laporan terbaru. Misalnya sekarang nih ada Q1 nih, dari mulai April aja. Jadi dari mulai 1 April ada berapa sekuritas yang merekomendasikan saham ABCD. Kemudian kumpulkan yang hold berapa, yang buy berapa, yang sell berapa. Kemudian targetnya berapa mereka. Nah, targetnya dirata-ratakan. Nanti muncul, ini min-nya di situlah. Jadi rata-rata teman-teman big fund itu targetnya di situ. Jadi kalau kita punya sekarang di harganya masih di bawah, ya kalau sudah nyampe di harga itu, kita jual dulu. Unilever, target rata-rata sekuritas 8.800. Sekarang udah mendekati itu, makanya agak sideways gitu. Tapi yang paling jomplang itu misalnya ada Excel itu di sekitar 3.500, sekarang baru 2.500, masih ada 1.000-an lagi. Nah, itu. Telekomunikasi masih jauh lah upside. Itu Mbak. Oh gitu. Saya baru tahu ilmu dirata-ratakannya. Biasanya saya kalau lihat itu ilmu cocokologi aja sih Mbak, ijtihad aja. Yang rekomendasi paling banyak buy, hold atau sell gitu. Kalau ini saya baru tahu nih Sobat Ipot. Bisa dicoba nanti ya. Coba aja, beneran itu. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Mungkin buat Sobat Ipot di rumah yang mau bertanya ke narasumber kita, makasih, dipersilahkan. Sudah ada yang bertanya? Menarik sekali nih pembahasannya. Bu, mau tanya, kalau akun ipot sudah lama tidak dipakai, dipakai jual beli saham, apakah akun ipot dan RD-nya masih aktif? Oh gitu, oke. Ini kayaknya buat saya, maaf ya, saya izin jawab dulu ya. Boleh jawabannya, Mbak. Santai. Iya, jadi buat Sobat Ipot yang udah punya akun, banyak juga nih punya akun, tapi udah lama gak kepake, baru mau mulai lagi investasi saham, selama di RDN-nya masih ada dana atau di portofolionya itu masih ada saham, itu bisa langsung pakai aja. Jadi memang tidak disuspend ataupun tidak dibekukan akunnya. Tapi kalau misalkan akunnya itu kosong melompong, artinya tidak ada saham, tidak ada dana juga di akun sahamnya, pokoknya di RDN itu tidak ada dana, di akun sahamnya tidak ada saham, itu maksimal 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan tidak dipakai transaksi, itu akan kita bekukan akunnya, tapi tetap masih bisa digunakan dengan cara teman-teman Sobat Ipot bisa email ke support@indopremier.com untuk minta dibukakan akun KSEI-nya. Jadi yang dibekukan itu adalah KSEI-nya gitu.
Kita ada lagi? Oke. Wait. Pak, kenapa banyak emiten yang belum rilis annual report padahal sudah masuk quarter 2? Oh, gimana tuh Mang Amsi? Oke, siap. Ini sama Kang Agus atau Mbak Sudibyo nih? Oh, adalah itu, ini mimin kita. Takut hantu gitu, bukan ya? Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih annual reportnya belum rilis, itu karena ada relaksasi sih. Tadi yang nanya siapa ya, Mbak atau Mas? Jadi sedang ada relaksasi sampai kalau nggak salah akhir Mei ini yang untuk laporan tahunan. Jadi 31 Mei ya. Kalau Mei itu ya 30 sih. Karena 31-nya minggu ya. Jadi nanti ada relaksasi dan sekarang itu baru menurut catatan saya ada sekitar 400-an ya yang baru rilis. Jadi sekitar 200 lagi yang belum. Kalau yang Q1 sebenarnya Q1 juga sudah lewat deadline-nya karena harusnya 30 April sudah selesai. Tapi yang Q1 itu baru 100-an dari hampir 700 itu. Jadi memang sekarang karena masa pandemi jadi deadline pun molor lah dimelarkan gitu supaya menjangkau. Tadi kan banyak yang WFH juga gitu. Iya. Jadi mungkin tuh sebenarnya tinggal ditunggu aja ya Mang Amsi ya, pasti rilis agak molor aja deadline-nya ya Mang Amsi. Betul. Ada lagi pertanyaannya? Sebentar. Nih, turun 50%, pusing. Kapan ya bisa kembali lagi? Dia curhat sih. Curhat ya. Jadi gimana Mas? Kami nggak apa-apa kita agak refresh aja tadi mungkin beberapa yang sempat Mang Amsi sampaikan. Ini turun 50%, pusing gitu ya. Gimana nih solusinya Mang Amsi? Jadi saya nanya dulu 50%-nya itu berapa? Kalau 50%-nya 50.000 kan nggak masalah. Oh iya benar. Kalau 50%-nya 500.000 dan 500.000 tidak mengganggu kegiatan sehari-hari kita atau tidak dan itu bukan utang kan santai aja. Kalau saya sih seperti itu. Jadi saya tidak melihat 50% atau berapa puluh persennya. Bisa aja misalnya 90% tapi cuma 100.000 90%-nya. Jadi maksudnya tingkat penurunannya itu seberapa besar impact-nya kepada kegalauan kita gitu. Ya, makanya dari awal kan tadi kalau risikonya sudah terukur, misalnya mau turun 90% sekalipun, tapi 90%-nya itu katakanlah hanya 1% dari modal, itu kan santai aja, cuma 9% totalnya. Jadi disitulah pentingnya money management kalau saya melihat ya. Tapi ya kalau misalnya sekarang, makanya saya tanya dulu, 50% itu nilainya berapa, nominal ketika dirupiahkannya itu apakah berimpact besar kepada kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, 50%-nya di saham apa? Kalau misalnya di saham yang bagus, ya fundamentalnya bagus, kemudian juga manajemennya jelas, produknya juga misalnya masih ada, ya kita tinggal itu kan cuma rugi waktu gitu. Nanti juga kembali. Saya mungkin harus cerita teman-teman. Jadi dulu ketika tahun 2008, saham-saham yang paling kena itu saham-saham properti. Bayangkan teman-teman, saham Bumi Serpong Damai ya, itu sampai ke 60-an. 60 rupiah. Atau cuman sekarang 6.000 per lot gitu ya. 67 saya tahu itu rendah, 67-an. Nah sekarang setelah 67 itu naik lagi ke 2.200. Karena memang secara fundamental tidak ada masalah, secara manajemen bagus grupnya Bumi Serpong ini gitu. Atau misalnya Alam Sutra Realty 50-an waktu itu. Sekarang akhirnya naik juga ke 500 atau ke 1.000 kalau nggak salah. Dan Astra itu pernah ke 2.000. Tapi bukan 2.000 yang sekarang, 2.000 yang dulu. Dari 2.000 itu ke 70.000 baru di stock split kan. Seperti itu. Mayora itu 1.100 tahun 2009 itu. Kemudian naik ke 40.000. Sekarang kan stock split. Iya, dibagi berapa? Dibagi 25 kalau nggak salah. Dibagi 25 ya kalau nggak salah. Jadi sekarang itu udah kalau sekarang nilai berapa? Mayora 2.000, berarti itu sudah 50.000 dari harga 1.000. Jadi sebenarnya kalau fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, produknya juga masih dikonsumsi banyak orang atau masih dipakai banyak orang, nanti juga akan kembali bahkan melebihi itu ketika misalnya masa sudah pulih lagi. Cuman ya tadi kita rugi waktu aja. Nah, sebenarnya ketika jatuh 50%, genep 60% itu menurut saya sih bukan saatnya cut loss lagi gitu ya, karena udah lewat kalau trader. Tapi mungkin itu sudah kita nyicil. Tapi syaratnya tadi sahamnya bagus enggak. Kalau nyicil di Rimo ya saya nggak rekomendasi juga gitu ya. Misalnya nyicil di saham-saham gorengan yang nggak jelas fundamentalnya ya saya juga nggak rekomen gitu. Nanti malah jadi nabung bukan nabung tapi nyumbang gitu. Nyumbang itu. Tapi nggak balik-balik gitu. Ikhlasin aja akhirnya. Kalau dari istri kan lebih galau lagi teman-teman, mungkin
ada yang pernah mengalami saham yang kita beli fundamentalnya waktu itu bagus, kemudian dari 200-an, kemudian anjlok ke 50, direkturnya bunuh diri dan delisting. Teman saya itu sampai sekarang galau itu. Nah, Mang Amsi dari dulu sampai sekarang ini sahamnya masih ada terus di Porto, kok susah ngilanginnya katanya. Terus saya bilang udah aja, bilang ke broker suruh dihapusin tuh namanya apa, sahamnya gitu, karena udah nggak ada perusahaannya, nggak ada sahamnya juga. Udah susah jadi kalau kayak gitu. Berarti Bang Amsi kalau bisa saya simpulkan ya, pertama itu ya untuk direview ya buat tadi teman kita yang tanya atau mungkin ada sobat import pun yang senang yang ruginya 50% sampai mungkin lebih dari 50%. Mungkin yang pertama adalah direview dulu uangnya itu, dananya itu dana dapur atau bukan gitu ya. Selama itu bukan dana dapur, betul. tenang aja gitu ya Bang Amsi ya. Yang kedua adalah perusahaannya itu apa gitu, fundamentalnya bagus atau tidak gitu kan. Kalau fundamentalnya bagus ya bisa kita average down ya, kita cicil di harga bawah. Justru kan ini sekarang harganya lagi diskon untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus, begitu ya Bang Amsi ya. Iya betul. Nah, menarik banget nih. Ada lagi pertanyaannya? Oh banyak nih kayaknya. Lebih baik banyak tadi saya lihat. Untuk perbankan syariah, apakah bisa dipegang jangka panjang? Mungkin listnya kali ya. Oke. Oke. Untuk syariah Bang Amsi berarti bisa nggak sih perbankan ya? Dipegang jangka panjang mungkin. Kan kalau kayak kita lihat, kita jujur-jujur aja nih ya, mungkin kayak saham bank syariah contohnya kayak PNBS itu kan agak kurang menarik gitu Bang Amsi. Oke. Untuk bank yang lainnya itu seperti apa Bang Amsi? Oke, saya pernah nulis di blog ya, itu tentang perbandingan tiga saham bank syariah. Tahun 2000 saya nggak tahu 2017 2018 saya nulisnya itu. Jadi saya membandingkan PNBS, BTPS dan BRIS ketika sudah listing mereka di bursa. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa yang paling bagus di antara tiga ini adalah BTPS. Ketika harganya masih 1.900-an waktu itu, tapi saya nggak beli ya karena saya nggak tertarik saham bank gitu ya. Tapi dan ternyata kan memang dari sisi kinerja memang paling bagus sekarang BTPS. Wah, sekarang BRIS kan dari pas IPO justru jatuh ya, dari 500 pernah ke 100-an bahkan 150 atau 100 berapa gitu. Nah, tadi kenapa? Karena dari rasio profitabilitas paling bagus emang BTPS. Kalau PNBS jangan dulu lirik deh. Harganya juga udah 50-an, 60-an gitu ya. Kalau mau nabung berapa puluh tahun ya, tapi kan PR-nya juga mahal meskipun harganya 50 tapi rasio harga terhadap labanya sudah berapa puluh kali, itu udah mahal sekali kalau BNPS meskipun harganya gocapan gitu. Jadi ya mungkin pilihan cuma dua, BRIS dan BTPS. Nah, kalau dari sisi pertumbuhan BTPS paling bagus, tapi BRIS ini dia punya kelebihannya apa? Dia cucunya pemerintah. Saya nggak nyebut anak ya, karena kan pemerintah, BRIS kan gitu. Kemudian sekarang ada rumor bahwa BRIS ini ada merger dengan bank syariah yang lain. Itu kan masih rumor sih, masih isu gitu. Tapi gini teman-teman, sebenarnya bukan masalah perbankan atau tidaknya. Saya simpelnya gini, kalau kita nabung di deposito bank syariah, saya yakin bahwa return-nya tidak akan lebih dari 5% per tahun. Karena ekivalennya dengan bank konvensional pun seperti itu kan, maksimal 5% per tahun. Nah, ketika kita dan bersihnya 4% kalau dipotong pajak. Nah, contoh BRIS minggu kemarin. BRIS itu naik dari 200 ke 300 dalam 2 hari. Artinya itu udah naik 50% dalam 2 hari. Nah, ketika teman-teman punya BRIS di harga 200 kemudian naik ke 300, kalau saya akan memilih menjual dulu. Kenapa? Karena dalam 2 hari itu sudah untung setara dengan 10 tahun nabung di depositonya BRI Syariah. Jadi ketika saya punya BRIS di hari Selasa di harga 200, kemudian di Rabunya harganya 300 atau mungkin nggak sampai di puncaknya sih ya, belinya dijualnya 280 atau ya minimal 40%. Kalau 40% itu kan setara dengan 8 tahun nyimpen atau 10 tahun kalau 4% bersihnya di depositonya Bank BRI Syariah sendiri. Jadi kalau kita punya uang 100 juta di BRI Syariah menyimpan deposito dengan dibeli saham syariahnya. Nah, ternyata di deposito itu mungkin cuma 4% per tahun, baru 10 tahun dapat 40%, sementara di saham banknya itu ada 2 hari. Kalau sudah 2 hari dapat yang setara dengan 10 tahun, kenapa tidak dijual? Nah, sekarang udah turun baru, kok saya nggak dijual ya, nyesel nggak dijual di atas. Nah, disitulah pentingnya ada acuan untuk cuan. Kalau kata Pak Budi, guru saya, ada acuan untuk cuan gitu. Jadi jangan serakah. Acuannya gini lah, sederhananya. Kalau kita sudah 3 kali deposito, itu sudah mulai bisa dijual.
Kalau deposito 5%, maka 3 kalinya 15% itu sudah mulailah bisa kita realisasikan keuntungan. Karena di masa pandemi kini juga kan untung 10% itu udah anugerah gitu. Berarti Seperti itu. sebenarnya, berarti sebenarnya ini ya, Mang Amsi, kita tuh tetap tidak boleh serakah. Jadi ada beberapa strategi itu yang kita tidak boleh lupakan adalah siap rugi, siap untung, dan tidak boleh serakah gitu ya, Mang Amsi ya. Jadi kita Betul, harus Mbak. kita siap ruginya di berapa, kita nanti mau untungnya di berapa persen, terus langsung kita realisasikan. Jangan ntar juga bakal naik lagi, gitu ya. Nyatanya malah turun. Betul, Mbak. Jadi bagi saya jangka waktu itu relatif lah. Jadi kita tidak perlu rigid ya bahwa kita ini investor, Mang, kita harus 5 tahun. Jadi kalau saya bukan melihat 5 tahunnya gitu, tapi saya lebih melihat berapa returnnya. Kalau returnnya sudah setara 5 tahun, kenapa tidak dijual? Gitu. Kalau saya seperti itu, mungkin saya bisa berbeda dengan teman-teman ya. Tapi kalau saya sih melihatnya returnnya, imbal hasilnya berapa. Kalau misalnya kita gini, saya emang targetnya 10 tahun. Berapa 10 tahun? Ya minimal setahunnya 10%. Berarti kan 100%. Nah, ketika harganya sudah naik 100% dalam 1 bulan, kenapa tidak dijual? Karena kita sudah menghemat waktu 10 tahun itu. Kita bisa alihkan ke saham lain yang mungkin masih bisa tumbuh, atau misalnya di saham yang sama tapi kita tarik dulu, modalnya sisakan. Seperti itu. Waduh, menarik banget nih Mang Amsi. Oke Mang Amsi, tapi kita masih banyak banget yang mau ditanyain ke Sobat Ipot, juga pertanyaan banyak banget. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Mungkin kita sedikit sepatah dua patah kata dari Mang Amsi, pesan untuk Sobat Ipot di rumah nih, biar kita tetap tenang menghadapi portofolio yang mungkin lagi acak aduk di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, badai pasti berlalu, dan setelah badai itu hilang, maka matahari yang agak cerah itu akan terlihat kembali. Kemudian orang kaya itu dibuat ketika krisis. Kalau teman-teman yang jadi orang kaya baru di masa normal, maka jadilah abnormal di masa krisis. Terima kasih. Wah, mantap sekali quotes-nya dari Mang Amsi. Teman-teman jangan lupa tadi beberapa tips, trik, strategi yang sudah Mang Amsi share ya, Sobat Ipot, buat nanti gimana cara mengelola portofolio di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, Mang Amsi, terima kasih sekali atas waktunya. Sami-sami, Mbak Anda. Iya, teman-teman juga terima kasih semuanya. Terima kasih banget Mang Amsi. Buat teman-teman Sobat Ipot di rumah, kita punya info, teman-teman bisa ikutin campaign kita selama bulan Ramadan, itu Live Bersama Ipot. Di minggu sekarang kita lagi jalan live kebersamaan, bisa lihat postingannya di feed Instagram kita untuk lebih jelasnya. Hadiahnya menarik banget, ada hadiah mingguannya, itu total hadiah bisa sampai puluhan juta rupiah. Oke, Sobat Ipot semuanya, Mang Amsi sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah di-share. Stay safe semuanya di rumah, salam investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.